Setiap malam, suami dan ibu mertuaku selalu memastikan aku tertidur lebih dulu. Sikap mereka terlalu rapi untuk disebut perhatian. Karena curiga, malam itu aku pura-pura menelan pil vitamin pemberian mereka dan memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, aku mengintip diam-diam ke ruang sebelah. Nafasku seakan berhenti ternyata. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling jujur. Tempat kelelahan boleh runtuh tanpa perlu berpura-pura, tempat suara langkah kaki terasa akrab, dan bau udara tidak menipu siapapun. Karena itu, ketika pertama kali aku melangkah masuk rumah peninggalan Ayah Satria, ada sesuatu di dadaku yang terasa aneh. Bukan takut, juga bukan ragu. Lebih seperti perasaan seseorang yang berdiri terlalu lama di ruangan hening, dan mulai menyadari bahwa keheningan itu tidak alami. Rumah ini besar, tapi tidak ramai. Dindingnya berwarna krem pucat dengan sedikit noda usia yang sengaja tidak ditutup cat baru. Kata Ibu Nurul, membiarkan rumah menua adalah bentuk penghormatan. Aku mengangguk waktu itu, menganggapnya sebagai bentuk kesetiaan seorang anak pada ayahnya yang telah tiada. Kini, aku tidak lagi yakin makna penghormatan yang ia maksud sama dengan yang aku pahami. Hari-hari pertamaku sebagai istri di rumah ini berlangsung seperti rangkaian tata tertib yang sudah disusun jauh sebelum aku ada. Jam bangun, jam makan, bahkan arah menyeduh teh pun seolah memiliki aturan tak tertulis. Ibu Nurul tidak pernah memerintah dengan suara keras. Ia hanya memandang, dan entah bagaimana tatapannya cukup untuk membuatku merasa perlu menyesuaikan diri. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Itu bukan kepura-puraan. Aku benar-benar ingin. Sejak kecil, aku terbiasa menilai diri dari seberapa sedikit masalah yang bisa kutinggalkan di sekitar orang lain. Maka aku menyapu lantai tanpa diminta, melipat pakaian lebih rapi daripada kebiasaanku sendiri, dan memasak sesuai resep yang diwariskan dari mulut ke mulut di keluarga ini. Satria berbeda ketika berada di rumah ini. Suamiku yang dulu tertawa keras dan berbicara panjang kini menjadi lebih pendiam. Setiap kalimatnya singkat, nadanya terukur, seolah kata-kata di rumah ini punya berat tertentu yang tidak boleh sembarangan dijatuhkan. Aku sempat bertanya, tapi ia hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia terlalu lelah bekerja. Aku menerima jawaban itu, seperti aku menerima banyak hal lain tanpa benar-benar memeriksanya. Malam pertama aku tidur di kamar utama, aku sulit terlelap. Bukan karena ranjangnya asing, melainkan karena sunyi yang terlalu rapi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada dengungan lampu. Bahkan jam dinding di lorong terdengar seperti berdetak dengan sengaja. Satu ketukan setiap jarak yang sama, tanpa pernah meleset. Satria masuk membawa segelas air dan sebutir pil kecil berwarna pucat. "Minum dulu," katanya lembut, "biar tidurmu nyenyak." Aku tersenyum. Aku tahu maksud baiknya. Aku memang sering sulit tidur akhir-akhir itu. Mungkin karena pindah tempat. Mungkin karena terlalu banyak perubahan. Tanpa curiga, aku menelan pil itu dan merebahkan diri. Efeknya datang lebih cepat dari yang kuduga. Kelopak mataku terasa berat, pikiranku seperti ditarik menjauh dari tubuhku sendiri. Aku sempat mendengar pintu kamar dibuka lagi. Mungkin Satria keluar. Mungkin Ibu Nurul masuk. Aku tidak tahu. Semuanya larut dalam gelap yang hangat dan terlalu patuh. Sejak malam itu, rutinitas itu berulang. Setiap malam, pil yang sama, gelas yang sama, kalimat yang sama. Dan setiap pagi aku terbangun dengan perasaan seolah kehilangan bagian kecil dari waktu. Aku tidak langsung curiga. Aku sibuk meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah proses penyesuaian. Menjadi istri bukan hal ringan. Menjadi menantu di rumah yang masih berduka bahkan lebih berat. Aku menutup telinga dari suara kecil dalam diriku yang mulai bertanya. Namun, ada detail-detail kecil yang tidak bisa kutepis begitu saja. Seperti bagaimana Ibu Nurul selalu memastikan aku sudah masuk kamar sebelum jam tertentu. Atau bagaimana ruang kerja almarhum Ayah Satria selalu terkunci, dan kuncinya tidak pernah terlihat. Seperti cara Satria menghindari tatapanku ketika aku bertanya tentang obat itu lebih dari sekali. Dokter yang menganjurkan, katanya suatu malam, biar kamu cepat menyesuaikan pola tidur.
Dokter mana? Aku ingin bertanya. Tapi pertanyaanku berhenti di ujung lidah. Aku takut terlihat berlebihan. Takut dicap istri yang banyak curiga. Lagi pula, siapa aku hingga meragukan keluarga yang telah menerimaku dengan baik? Hari demi hari berlalu dalam ketertiban yang sunyi. Rumah ini tidak pernah gaduh. Tidak pernah ada tamu mendadak. Tidak ada suara televisi terlalu kencang. Bahkan ponsel pun jarang berbunyi. Aku mulai merasa seperti hidup di dalam kotak kaca, terlihat tenang dari luar, tetapi kedap dari dunia. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari tua di ruang tengah, aku menemukan foto-foto lama keluarga ini. Wajah ayah Satria tampak kaku, hampir tidak pernah tersenyum. Satria kecil berdiri tegap di sampingnya. Dan Ibu Nurul, tatapannya sama. Tajam. Penuh kendali. Tidak berubah meski waktu berlalu. Aku memandangi foto itu lama. Ada sesuatu dalam komposisinya yang membuatku tidak nyaman. Seakan-akan bahkan kamera pun tidak berani menangkap mereka secara jujur. Malam itu, seperti biasa, pil kembali disodorkan. Aku menerimanya, tapi jari-jariku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menatap pil itu lebih lama sebelum menelannya. Kecil, tidak berbau, tidak berasa. Saat aku berbaring, aku baru menyadari satu hal sederhana namun mengganggu. Tidak pernah ada malam di mana aku terbangun di tengah tidur. Tidak pernah mimpi yang kuingat dengan jelas. Aku selalu terjatuh langsung ke gelap. Lalu terbangun pagi-pagi dengan kepala berat dan ingatan yang kabur. Seolah tidurku bukanlah tidur, melainkan penonaktifan. Aku menoleh ke arah Satria yang sudah memejamkan mata di sisiku. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku ingin menyentuhnya, memastikan ia nyata di sana. Tapi tanganku terasa berat. Dalam gelap, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, aku tidak akan terus menutup mata. Aku bisa belajar sabar. Aku bisa belajar diam. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku kehilangan kendali atas tubuh dan pikiranku sendiri. Malam itu, sebelum kesadaranku benar-benar terlepas, aku menyadari satu hal lain yang membuat jantungku berdebar pelan. Setiap kali aku tertidur, rumah ini seperti bangun sepenuhnya. Dan entah mengapa, aku merasa, aku tidak seharusnya tahu itu. Aku mulai mengenali pagi dengan cara yang tidak kusukai. Bukan dari cahaya matahari yang menembus latirai, melainkan dari rasa berat di kepala dan denyut pelan di pelipis kiri. Seolah semalam ada sesuatu yang menekan pikiranku, lalu pergi tanpa izin sebelum aku terbangun. Aku bangkit dari ranjang dengan tubuh yang patuh, tetapi jiwa yang selalu tertinggal setengah langkah di belakang. Satria biasanya sudah tidak ada di kamar ketika aku membuka mata. Tempat tidurnya rapi, terlalu rapi. Seakan ia tidak pernah benar-benar tidur di sana. Aku duduk terdiam beberapa menit, mencoba mengingat mimpiku. Tidak ada. Kekosongan itu membuat dadaku sesak. Bukankah setiap orang bermimpi? Bahkan jika hanya serpihan ingatan yang kabur? Namun malam-malamku seperti dihapus bersih, tanpa sisa. Di dapur, Ibu Nurul menyeduh teh dengan gerakan pelan dan pasti. Cangkir-cangkir tersusun sesuai ukuran. Sendok-sendok menghadap arah yang sama. Aku menyapanya, dan ia membalas dengan senyum tipis yang tidak pernah berubah bentuk. Tidur nyenyak? Tanyanya, seolah kalimat itu adalah kewajiban, bukan rasa ingin tahu. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Hari-hariku mulai berjalan seperti pengulangan yang sopan. Membersihkan rumah. Memasak. Mendengarkan cerita lama yang sama tentang suaminya yang disiplin, tentang rumah ini yang harus dijaga martabatnya. Tidak ada larangan langsung, tetapi ada batasan yang terasa di udara. Aku tidak pernah diminta untuk tidak masuk ke ruang tertentu. Aku hanya tahu bahwa aku seharusnya tidak ke sana. Dan setiap malam, obat itu datang. Selalu dengan cara yang sama. Satria mendekat sambil membawa gelas bening. Airnya tidak pernah hangat, tidak pernah dingin. Suhu netral. Pilnya kecil dan pucat, nyaris tidak mencolok. Tidak pernah berubah warna. Tidak pernah berubah ukuran. Aku mulai bertanya dalam hati, sudah berapa malam aku menelannya? Aku tidak menghitung. Karena ketika sesuatu terjadi setiap hari dan tidak pernah dipermasalahkan, ia berhenti terasa asing dan justru menjadi hukum diam yang tidak berani dilanggar. Namun,
Tubuhku tidak sepenuhnya bisa dibohongi. Siang hari, aku sering merasa seperti kehilangan potongan waktu. Aku meletakkan buku di satu tempat, lalu menemukannya di tempat lain tanpa ingatan memindahkannya. Pernah suatu siang aku merasa yakin telah menyapu ruang tengah, tetapi lantainya bersih dengan cara yang berbeda. Lebih rapi dari caraku. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku bilang aku terlalu lelah. Terlalu berusaha menjadi sempurna. Suatu sore, saat aku mencuci piring, aku mendengar Satria dan Ibu Nurul berbicara di ruang makan. Suara mereka pelan, tertahan, seolah kata-kata harus disaring sebelum keluar. Aku tidak berniat menguping. Aku benar-benar tidak berniat. Namun kalimat yang kudengar membuat lenganku berhenti bergerak. Ia sudah menyesuaikan diri, kata Ibu Nurul. Masih perlu waktu, jawab Satria singkat. Aku berdiri terpaku. Menyesuaikan diri dengan apa? Kata itu terdengar jinak, tetapi nadanya membuatnya terasa seperti laporan, bukan perhatian. Ketika aku muncul di ambang pintu, percakapan itu terhenti seketika. Senyum kembali terpasang. Suasana kembali normal dengan kecepatan yang hampir mengagumkan. Aku dipersilakan duduk. Teh disuguhkan. Tidak ada yang aneh, kecuali perasaanku yang mulai tidak mau lagi diajak berunding. Malam itu, aku menatap pil di telapak tanganku lebih lama dari biasanya. Satria tidak terburu-buru. Ia menungguku dengan sabar, terlalu sabar. Aku ingin bertanya dari mana obat itu berasal. Ingin tahu siapa dokter yang memberikannya. Ingin tahu mengapa aku tidak pernah diajak berkonsultasi. Namun semua pertanyaan itu berhenti sebelum menjadi suara. Aku menelan pil itu. Beberapa menit kemudian, rasa berat itu datang. Tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sebelum kesadaranku benar-benar runtuh, aku sempat mendengar langkah kaki di lorong. Lebih dari satu. Dan suara itu tidak terdengar berusaha disembunyikan. Aku terbangun pagi dengan jantung berdebar, membawa perasaan bahwa aku telah melewatkan sesuatu yang penting. Hari itu aku memutuskan memperhatikan lebih seksama. Aku mulai mencatat jam. Jam aku merasa paling mengantuk. Jam kepalaku mulai terasa ringan. Jam aku tidak lagi yakin dengan pikiranku sendiri. Semua selalu mengarah ke malam. Aku ingin bicara dengan Satria, tapi setiap kali aku memulai, selalu ada pengalih. Teleponnya berbunyi. Ibu Nurul datang dengan permintaan kecil. Atau ia hanya berkata, "Nanti saja, ya," dengan suara lembut tapi menutup. Hubungan kami pelan-pelan berubah. Bukan pertengkaran. Bukan jarak yang terlihat. Lebih seperti dinding kaca yang muncul perlahan di antara kami. Aku bisa melihatnya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Suatu malam, setelah obat itu kembali masuk ke tubuhku, aku mencoba melawan kantuk. Aku tidak bergerak. Aku tidak membuka mata. Aku hanya berusaha keras untuk tetap sadar. Di tengah rasa berat yang mencekam, aku mendengar pintu kamar perlahan terbuka. Ada cahaya dari luar yang menyelinap masuk. Seseorang berdiri di sana cukup lama. Aku menahan napas. Aku tidak tahu mengapa, tetapi naluriku berkata bahwa aku sedang diawasi. Pintu itu kemudian tertutup kembali. Ketika akhirnya aku benar-benar tertidur, aku merasa kalah. Bukan oleh mereka, melainkan oleh ketakutanku sendiri. Keesokan paginya, di kaca kamar mandi, aku menatap pantulan wajahku. Mataku tampak letih. Bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak tidur tanpa benar-benar beristirahat. Aku menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Obat itu tidak sekadar membuatku tidur. Ia membuatku mudah dibentuk. Dan jika aku terus membiarkannya, suatu hari aku mungkin akan bangun sebagai versi diriku yang tidak lagi mengenal siapa diriku sebelum berada di rumah ini. Aku mulai menaruh curiga pada hal-hal yang tidak meninggalkan bukti. Pada bayangan yang tidak tercermin di kaca, pada sisa perasaan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Rasa kehilangan itu bukan kehilangan benda, melainkan kehilangan momen. Seperti seseorang yang membuka halaman demi halaman hidupku, lalu merobeknya diam-diam saat aku terlelap. Tubuhku masih bekerja seperti biasa. Aku bangun, berjalan, tersenyum, memasak. Namun ada bagian dari diriku yang tertinggal di belakang, menyeret kaki, kelelahan mengikuti alur yang terlalu rapi. Aku sering berhenti di tengah ruangan tanpa alasan jelas.
berusaha mengingat apa yang hendak kulakukan, lalu tersenyum kecil pada diriku sendiri seolah itu hal biasa. Padahal tidak. Suatu pagi, saat aku membuka lemari pakaian, aku menemukan sebuah gaun yang tidak kuingat pernah kupakai. Warnanya lembut, potongannya sederhana, terlipat rapi, diletakkan di paling depan. Aku mengeluarkannya, memperhatikan jahitannya, mencoba mengenali diriku di dalam pilihan itu. Tidak ada kenangan, tidak ada rasa. Seolah gaun itu milik orang lain yang kebetulan ukurannya sama denganku. Aku turun ke dapur dan bertanya secara santai, pura-pura tidak peduli. "Bu, aku pernah pakai gaun ini." Ibu Nurul menoleh sebentar. Tatapannya singgah di kain itu kurang dari 1 detik, lalu kembali ke talenan. "Kemarin malam," katanya ringan, "kamu kelihatan cocok." Kemarin malam. Kata-kata itu menggantung lama di kepalaku. Aku memaksakan senyum, menyimpan kembali gaun itu, dan melanjutkan aktivitasku. Tetapi tubuhku terasa dingin. Jika aku benar-benar memakainya, berarti ada waktu di mana aku berdiri, bergerak, berbicara, sementara pikiranku tidak hadir sepenuhnya. Sejak hari itu, aku mulai menghitung dengan cara yang berbeda. Bukan jam, melainkan tanda-tanda. Aku menandai setiap kali Satria menatapku terlalu lama. Setiap kali Ibu Nurul menyentuh lenganku seolah memastikan aku nyata. Setiap kali pintu ruang kerja terkunci lebih rapat dari biasanya. Ruang kerja itu selalu sunyi, bahkan di siang hari. Letaknya di bagian belakang rumah, menghadap halaman kecil yang jarang dijamah. Aku melewatinya hampir setiap hari, tetapi tak pernah melihat pintunya terbuka. Kunci tidak tergantung di dinding. Tidak juga disimpan di lemari dekat pintu. Seolah ruangan itu memang tidak disiapkan untuk dimasuki siapapun, kecuali mereka yang tahu caranya. Hubunganku dengan Satria semakin terasa janggal. Ia tetap sopan, tetap lembut. Namun kehangatan kami kini terasa seperti sandiwara yang dipentaskan agar rumah ini tetap utuh. Aku sering menemukan diriku menatapnya lama, mencari celah, mencari tanda bahwa ia masih suamiku, bukan bagian dari sesuatu yang belum ku mengerti. Suatu malam, sebelum obat itu disodorkan, aku memberanikan diri. "Sat," kataku pelan. Aku sebenarnya sudah bisa tidur sendiri. Tangannya berhenti sejenak. Hanya sejenak, tapi cukup bagiku untuk melihat ketegangan yang tidak sempat ia sembunyikan. Senyum itu kembali terpasang. "Ini cuma membantu," katanya. "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini." Aku ingin tertawa. Ya, aku capek. Tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu sering kehilangan diriku sendiri. Aku menelan pil itu lagi malam itu, dengan rasa bersalah karena belum cukup berani menolaknya. Namun ada tekad baru yang tumbuh di dalam diriku. Jika aku tidak bisa melawan secara terang-terangan, aku akan mengamati. Jika aku tidak bisa bertanya, aku akan mendengar. Beberapa malam kemudian, aku terbangun tengah malam karena haus. Itu jarang terjadi. Sangat jarang. Tubuhku terasa berat, tetapi pikiranku jernih dengan cara yang asing. Aku duduk perlahan, mendengarkan sekitar. Tidak ada suara dari kamar Satria. Tidak ada langkah kaki di lorong. Aku keluar kamar dengan langkah pelan, menahan napas setiap kali lantai kayu berderit kecil. Lampu di ruang tengah padam, namun cahaya tipis terlihat dari arah belakang rumah. Dari arah ruang kerja. Jantungku berdetak tidak karuan. Aku berdiri di sudut lorong, mengintip. Pintu ruang kerja tidak terbuka lebar, tetapi tidak sepenuhnya tertutup. Ada suara dari dalam. Suara bisik, teredam, namun jelas cukup untuk membuatku merasa sedang melanggar batas yang berbahaya. Aku tidak mendekat malam itu. Kakiku menolak bergerak. Ketakutanku menang. Aku kembali ke kamar dan berbaring, menatap langit-langit sambil menghitung napas. Pagi datang terlalu cepat, seolah malam itu hanya ilusi. Namun sejak saat itu, perasaan diawasi tidak pernah benar-benar pergi. Siang hari, aku mulai menulis. Catatan kecil di buku lama yang kusimpan di tas. Jam aku merasa mengantuk. Jam aku merasa jernih. Kalimat-kalimat yang kudengar tanpa konteks. Aku menulis dengan cepat, seolah takut pikiranku dicuri sebelum sempat diabadikan. Aku juga mulai memperhatikan cermin.
Pantulanku menatap balik dengan mata yang lebih waspada. Lebih keras. Aku belum berubah sepenuhnya, pikirku. Masih ada aku di sana. Puncak kekhawatiranku datang ketika suatu sore, aku menemukan bekas kecil di lenganku. Seperti bekas jarum. Tidak sakit. Tidak merah. Hanya tanda samar yang hampir menghilang. Aku menekannya pelan. Tidak terasa. Aku duduk lama di tepi ranjang, memegang lenganku sendiri, merasa tubuh ini perlahan bukan milikku sepenuhnya. Malam itu, sebelum tidur, aku berkata pada diriku sendiri dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ini tidak akan berlangsung selamanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu kapan waktunya. Tetapi untuk pertama kalinya sejak berada di rumah ini, aku benar-benar tahu satu hal. Retakan pertama sudah muncul, dan apapun yang tersembunyi di balik ketenangan rumah ini tidak akan bisa selamanya terkubur. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti jamur di dinding lembab yang lama diabaikan. Semakin aku berpura-pura tidak melihatnya, semakin jelas ia muncul di sudut-sudut pikiranku. Aku tahu, selama aku terus menyerahkan tubuhku pada pil kecil itu setiap malam, aku tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi ketika aku tidak sadar. Dan selama itulah mereka punya kendali penuh atas diriku. Malam itu, aku menyiapkan diriku dengan cara yang berbeda. Bukan dengan keberanian yang besar atau rencana yang rumit, melainkan dengan tekad sederhana. Aku tidak akan benar-benar tidur. Satria datang seperti biasa. Gelas bening di tangan kanannya, pil pucat di telapak tangan kirinya. Cahaya lampu kamar membuat permukaannya berkilau singkat sebelum ia menyerahkannya padaku. Minum dulu, katanya lembut, terlalu lembut. Aku menerima gelas itu. Jemariku dingin. Aku tersenyum, senyum yang sudah terlalu sering kulatih di depan cermin rumah ini. Aku menelan pil itu, atau setidaknya mereka mengira begitu. Dengan gerakan pelan, aku menyelipkannya di bawah lidah, lalu meneguk air hingga habis. Aku membuka mulut sedikit, menunjukkan bahwa aku telah menelannya. Satria menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada keraguan tipis di matanya, seperti seseorang yang merasa ada satu detail kecil tidak sesuai tetapi terlalu lelah untuk memeriksanya. Akhirnya ia mengangguk, mematikan lampu, dan merebahkan diri di sisiku. Beberapa menit setelah napasnya menjadi teratur, aku menggeser pil itu ke telapak tanganku. Hatiku berdebar keras sampai aku takut suara itu bisa membangunkannya. Dengan hati-hati, aku membungkus pil itu dengan tisu kecil dan menyelipkannya ke saku baju tidurku. Aku memejamkan mata. Aku membiarkan tubuhku rileks, meniru ritme napas seseorang yang hampir terlelap. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang dan rapuh, seolah bisa pecah kapan saja jika aku bergerak salah. Tidak lama kemudian, aku mendengar pintu kamar dibuka perlahan. Aku meneguhkan diri untuk tidak bereaksi. Ada langkah kaki mendekat. Hening. Seseorang berdiri di samping ranjangku. Aku bisa merasakan tatapan itu. Mengukur. Seperti seseorang yang memastikan sebuah benda berada di tempat semestinya. Tanganku ingin mengepal, tetapi aku menahannya. Aku hanya bernapas, pura-pura tenggelam dalam tidur palsu. Langkah itu menjauh. Pintu tertutup kembali. Aku menunggu lebih lama. Sangat lama. Hingga aku yakin rumah ini telah masuk ke tahap malam yang sebenarnya. Malam ketika topeng dilepas. Ketika aku akhirnya membuka mata, dunia terasa berbeda. Lebih tajam. Lebih dingin. Seolah aku baru saja menyeberang ke sisi rumah yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Aku bangkit perlahan dan melangkah keluar kamar. Lorong tampak lebih panjang dari biasanya, diterangi cahaya redup dari lampu dinding. Tanpa sadar aku melirik pintu ruang kerja. Dari celah bawahnya, cahaya tipis merembes keluar. Suara. Ada suara dari dalam. Bukan suara televisi. Bukan radio. Melainkan bisikan yang ditahan, percakapan yang tidak dimaksudkan untuk didengar. Aku berjalan pelan, setiap langkah terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku berhenti di dinding dekat pintu, cukup jauh agar tidak terlihat bayanganku, cukup dekat untuk mendengar. Apa reaksinya masih stabil? Suara Ibu Nurul. Nada bicaranya tidak sama seperti kepadaku. Tidak ada kehangatan. Tidak ada basa-basi. Masih, jawab Satria.
Ia patuh. Tidak banyak bertanya. Dadaku terasa seperti diremas. Dosisnya? Belum kita ubah. Kita lihat dulu sampai tahap ini benar-benar selesai. Tahap. Kata itu membuat kakiku melemah. Aku menempelkan punggung ke dinding agar tidak jatuh. Tahap dari apa? Selesai untuk apa? Aku ingin berteriak. Ingin masuk dan menuntut penjelasan. Tetapi naluriku menahanku kuat-kuat. Ada sesuatu di percakapan mereka yang mengatakan bahwa kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa kuhadapi tanpa persiapan. Aku merogoh saku dan mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar saat menyalakannya. Dengan gerakan perlahan, aku mulai merekam. Layar itu menjadi saksi bisu bagi rahasia yang selama ini hanya hidup di kegelapan. Kita tidak boleh gegabah, lanjut Ibu Nurul. Kalau ia mulai sadar sebelum waktunya. Kalimat itu menggantung. Aku menarik napas pelan, mencoba menahan suara sendiri. Lututku terasa lemah, tetapi pikiranku tajam. Aku tahu sekarang bahwa semua kecurigaanku bukan paranoia. Ini nyata. Mereka memang menyembunyikan sesuatu dariku. Dan aku adalah bagian dari rencana itu, entah aku mau atau tidak. Aku harus mundur sebelum mereka menyadari keberadaanku. Dengan hati-hati, aku melangkah menjauh. Tetapi nasib bermain buruk malam itu. Sikutku menyenggol sesuatu di meja kecil dekat lorong. Sebuah guci. Benda itu jatuh dan pecah dengan suara yang terlalu keras untuk ruangan setenang ini. Suara percakapan di ruang kerja langsung terhenti. Keheningan menyebar cepat, berat, menyesakan. Tidak ada kata-kata. Tidak ada gerakan. Hanya sunyi yang berteriak bahwa aku telah berbuat kesalahan fatal. Aku membeku di tempat. Ponsel masih menyala di tanganku. Nafasku tercekat di tenggorokan. Detik berikutnya, pintu ruang kerja terbuka. Dan aku tahu, mulai malam itu, aku bukan lagi istri yang tidak tahu apa-apa. Aku telah melangkah terlalu jauh, dan rumah ini tahu aku terjaga. Aku tidak lari malam itu. Aku juga tidak berteriak. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Aku menunduk, memungut pecahan guci dengan gerakan tergesa, lalu berdiri kaku seolah aku hanya ceroboh, bukan ketahuan. Pintu ruang kerja yang terbuka menelan cahaya lorong, dan di ambangnya berdiri Satria dan Ibu Nurul. Wajah mereka tidak marah. Itu justru yang paling menakutkan. "Kamu belum tidur?" tanya Satria pelan. Nada suaranya biasa, terlalu biasa untuk seseorang yang baru saja mendapati istrinya menguping. Aku menelan ludah, menyelipkan ponsel ke balik baju tidur sebelum mereka melihatnya. "Aku haus," jawabku. Aku menyenggol guci itu. Ibu Nurul menatap pecahan di lantai. Tatapan itu datar, menghitung. Lalu dia mengangguk kecil, seolah mengesahkan jawabanku. "Hati-hati lain kali," katanya. "Tidurlah kembali." Tidak ada pertanyaan. Tidak ada kecurigaan yang diucapkan. Mereka membiarkanku pergi. Dan justru disitulah aku mengerti. Mereka belum tahu sejauh apa aku mendengar, tetapi mereka akan mulai berjaga. Aku kembali ke kamar dengan langkah yang kupaksakan stabil. Ketika pintu tertutup, kakiku melemas. Aku bersandar, menutup mulut agar napasku tidak terdengar seperti isak. Tanganku gemetar saat memeriksa ponsel. Rekaman itu ada. Potongannya pendek, suaranya rendah, tetapi cukup bagiku untuk tahu bahwa aku tidak berhalusinasi. Aku menyembunyikan ponsel di bagian koper yang paling dasar, dilapisi pakaian lama yang jarang kugunakan. Pagi berikutnya datang dengan wajah pura-pura ramah. Satria sarapan bersamaku. Ibu Nurul menanyakan rencana siangku. Tidak ada perubahan signifikan, kecuali aku yang kini melihat celah-celah di antara kata-kata mereka. Setiap senyum adalah tirai. Setiap perhatian adalah pagar. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini kuhindari. Mengamati rumah pada siang hari dengan niat yang jelas. Bukan membersihkan, bukan menata, melainkan mencari. Ruang kerja itu adalah pusatnya. Aku yakin. Saat matahari tinggi dan mereka berdua pergi, Satria bekerja, Ibu Nurul berbelanja mingguan, aku berdiri lama di depan pintu itu. Aku meraba bingkainya. Kayunya tua namun terawat, engselnya dirawat secara berkala. Kunci pintu bukan gembok biasa. Ia tertanam, rapi, seperti menyatu dengan pintu itu sendiri.
Aku berkeliling, mencari jendela belakang, mengetuk dinding, menempelkan telinga. Tidak ada jalan cepat. Rumah ini dibangun untuk menutup rapat rahasianya. Di laci lemari ruang tengah, aku menemukan kunci-kunci lama yang digantung dengan label pudar. Gudang, lemari bawah tangga, lemari linen. Tidak ada ruang kerja. Namun di balik tumpukan map tua, aku menemukan amplop coklat berisi lembaran catatan kutipan resep obat. Nama-nama Latin yang tidak kupahami. Dosis, catatan tangan dengan tinta biru gelap. Ada inisial kecil di pojok, N. Dadaku mengeras. Aku menyimpan amplop itu dan melanjutkan. Tidak lama kemudian, aku menemukan buku catatan lain di lemari arsip. Daftar tanggal yang ditandai pulpen merah, dengan keterangan singkat di sampingnya. Tabel. Respon baik. Lanjut. Itu catatan tentang seseorang. Tentang aku. Siang itu aku duduk di ruang makan, menatap jendela tanpa benar-benar melihat keluar. Tanganku terasa asing. Tubuhku seperti ladang yang telah diinjak terlalu sering. Aku mengingat bekas jarum di lenganku, dan sekarang aku punya potongan konteks yang membuat segalanya terangkai dengan kejam. Aku harus tahu apa yang ada di ruang kerja. Malamnya, obat kembali datang. Aku tersenyum. Aku meminum airnya. Pil itu kembali berakhir di saku. Aku tidur palsu, menunggu napas Satria teratur. Ketika pintu kamar terbuka dan ditutup lagi, aku tetap diam. Aku menunggu. Lalu aku bangun. Kali ini aku tidak langsung ke ruang kerja. Aku menuju kamar mandi kecil di dekat dapur, membuka panel bawah wastafel, dan menarik keluar paku kecil yang pernah kulihat dipakai Ibu Nurul untuk keadaan darurat. Aku melangkah ke pintu ruang kerja, berlutut, dan mencoba. Paku itu tidak membuka kunci, tetapi mengungkap sesuatu yang far more valuable. Celah. Kunci itu sering dibuka, sering ditutup, longgar di bagian baut dalam. Dengan napas tertahan, aku mendorong. Pintu itu mengalah. Ruang kerja menyambutku dengan bau kertas lama dan cairan antiseptik. Lampu meja menyala redup. Rak buku penuh map. Di dinding tergantung kalender dengan tanggal yang diberi tanda. Di meja utama ada laptop tua, beberapa botol kecil berlabel, dan sebuah kotak besi. Aku tidak punya banyak waktu. Aku membuka map teratas. Ada fotoku. Beberapa waktu lalu. Ada keterangan, subjek menunjukkan kepatuhan tinggi. Kata-kata itu memukul lebih keras dari caci maki. Di map lain, ada catatan tentang almarhum Ayah Satria. Tentang penelitian. Tentang metode. Tentang adaptasi. Aku menggigil. Mereka tidak sekadar menjagaku. Mereka menguji. Aku mengeluarkan ponsel dan memotret cepat. 1, 2, 3. Dokumen. Botol. Kalender. Ketika aku hendak memotret kotak besi, suara lantai berderit di lorong membuatku membeku. Aku menutup map tergesa dan mematikan lampu, kembali mendorong pintu ke posisi semula. Aku berlari kecil menuju kamar, menyelinap masuk, berbaring, dan menahan napas hingga dada sakit. Langkah kaki berhenti di depan pintu kamar. Hening. Lama. Lalu menjauh. Aku membuka mata. Di langit-langit, bayang-bayang bergerak pelan. Seperti tanda peringatan yang tidak bisa kuhapus. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di rumah ini, dan itu bukan karena kehadiran orang lain, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri di sisiku. Aku telah masuk ke pusatnya. Dan sekarang, apapun yang mereka rencanakan, namaku tertulis di sana dengan tinta yang terlalu rapi. Bab ini tidak berakhir dengan keberanian. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa mulai sekarang, setiap langkahku harus 2 kali lebih hati-hati. Karena ruang ini bukan hanya menyimpan rahasia, ia menyimpan nama. Setelah malam itu, dunia tidak lagi terasa datar. Setiap sudut rumah menyimpan gema yang berbeda. Setiap pintu memiliki kemungkinan, setiap suara langkah memuat makna ganda. Aku menjalani pagi-pagi berikutnya dengan tubuh yang masih sama, namun jiwa yang telah bergeser sedikit ke kiri, lebih waspada, lebih pelan, lebih berhitung. Aku menyembunyikan bukti yang kuambil dengan ketelitian yang bahkan tidak kukenali sebagai caraku sendiri. Ponsel dengan foto-foto itu kubungkus plastik tipis.
Kuselipkan di antara lipatan pakaian musim dingin yang jarang disentuh. Amplop resep dan catatan kutaruh di balik papan bawah laci, tempat yang hanya bisa dijangkau jika tahu titik tekanannya. Setiap benda kembali ke tempatnya, seolah tidak pernah bergerak. Aku belajar cepat karena aku harus. Satria memperhatikanku, aku yakin. Tatapannya kini lebih sering singgah di wajahku, seperti ia mencari tanda retak yang belum tampak. Ibu Nurul pun begitu. Perhatiannya meningkat, tetapi bukan kasih, audit. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. Apa aku pusing? Apa aku mimpi buruk? Apa aku ingin minum obat lebih awal? Aku menjawab semuanya dengan tenang yang kupaksakan. Aku tahu, ketenangan adalah kamuflase paling aman. Namun, ketenangan itu tidak menghapus risiko. Malam-malam berikutnya aku kembali berpura-pura menelan pil, menunggu napas Satria teratur, dan terjaga dalam keheningan yang kini terasa berpendar. Aku tidak selalu bergerak. Kadang aku hanya mendengar. Kadang aku hanya menghitung waktu. Kedisiplinan mereka adalah pedang bermata dua, terlalu konsisten untuk tidak meninggalkan pola. Pola itu memuncak pada malam ke-6 setelah aku memasuki ruang kerja. Aku tahu ada sesuatu yang akan terjadi sejak sore. Ibu Nurul lebih diam dari biasanya, tatapannya kerap jatuh ke jam dinding. Satria pulang lebih awal, membawa map hitam yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mereka tidak mengajakku berbincang. Tidak menawariku perhatian kecil seperti biasanya. Mereka membiarkan aku berkutat di dapur, sendirian, seolah jarak adalah keputusan bersama. Aku menelan udara. Malam itu aku berpura-pura lebih mengantuk. Aku menelan air, menyembunyikan pil, dan memejamkan mata dengan ritual sempurna. Ketika pintu kamar kembali terbuka, aku tetap diam. Langkah kaki menjauh. Lalu, seperti yang kuduga, arahnya ke belakang rumah. Aku menghitung sampai 100. Napasku stabil. Tanganku tidak lagi gemetar. Lalu aku bangkit dan bergerak. Lorong terasa lebih panjang. Lampu dinding menyala redup. Aku berhenti di sudut yang sama seperti sebelumnya, menempelkan punggung ke dinding, dan menunggu. Suara di balik pintu ruang kerja lebih jelas malam itu. Tidak ada upaya menyamarkan nada. Mungkin karena mereka mengira aku tidak pernah terjaga. Mungkin karena mereka terlalu percaya pada pil kecil itu. Kita harus melangkah ke tahap berikutnya, kata Ibu Nurul. Tegas. Final. Aku masih ragu. Suara Satria terdengar terkunci. Responsnya baik, tapi ada faktor emosional yang sulit diprediksi. Emosional, ulang Ibu Nurul dingin. Itu sebabnya kita mengontrolnya sejak awal. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas agar tidak berbunyi. Dia istriku, Satria melanjutkan, lebih pelan. Bukan subjek. Dia adalah pilihan, bantah Ibu Nurul. Kita menyeleksinya dengan hati-hati. Latar belakangnya cocok. Pola kepatuhannya jelas. Ia tidak punya jangkar kuat di luar rumah ini. Itu kelebihan. Kata-kata itu menumbuhku satu persatu. Pilihan. Kepatuhan. Jangkar. Kalau dia mulai sadar, tanya Satria. Tidak akan, jawab Ibu Nurul tanpa ragu. Kita sudah mengukur kadar dan ritmenya. Ia percaya padamu. Pada kita. Aku merasakan panas naik ke wajahku. Jadi ini tentang kepercayaan. Tentang bagaimana mereka menanamnya perlahan lalu memanen diam-diam. Dan ayah, suara Satria sedikit bergetar. Kita melanjutkan apa yang dia mulai. Ayahmu tidak menyelesaikan metodenya, kata Ibu Nurul. Kita menyempurnakannya. Demi tujuan yang lebih besar. Tujuan. Aku menahan lututku yang terasa hendak melemah. Aku menggenggam ponsel, menyalakan rekam dengan jempol yang kini lebih mantap. Asetnya aman, lanjut Ibu Nurul. Dan warisan itu akan berpindah dengan cara yang paling bersih. Aset, warisan. Kalimat itu mengikat potongan terakhir yang sebelumnya terpisah. Aku mengerti kini, aku bukan hanya subjek, aku adalah jembatan. Tubuhku, pikiranku, kepatuhanku, semuanya bagian dari mekanisme untuk menjaga, memindah, atau menyamarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari tidur malamku. Aku butuh waktu, kata Satria. Jangan paksakan. Waktu adalah kemewahan, jawab Ibu Nurul.
Dan kita sudah terlalu lama menunggu. Aku menyandarkan kepala ke dinding. Segalanya berputar, tetapi satu hal menjadi tajam. Mereka tidak bertanya apakah aku setuju. Mereka hanya menghitung kapan. Suara gesekan kursi membuatku tersentak. Aku mundur setengah langkah, cukup untuk menghindari bayangan di celah bawah pintu. Ada jeda. Keheningan turun seperti palu. Aku nyaris lupa bernapas. Lalu aku mendengarnya, langkah kaki mendekat ke pintu. Aku bergerak mundur perlahan, menjejakkan kaki dengan hati-hati, mengingat setiap papan yang berbunyi. Aku sampai di sudut lorong ketika sesuatu menyentuh rak kecil. Sebuah bingkai foto bergeser. Aku menangkapnya tepat waktu sebelum jatuh. Bunyi kecil tetap terdengar. Sunyi kembali menyapu. Berat, mengintimidasi. Aku tahu aku harus pergi. Aku tahu aku harus berlari kembali ke kamar. Tetapi kakiku terasa seperti melekat. Di kepalaku, kata-kata itu berputar. Pilihan, kontrol, tujuan. Aku adalah pusat lingkaran yang tidak pernah kupilih untuk dimasuki. Pintu ruang kerja tidak terbuka malam itu. Tidak ada yang mengejarku. Itu justru membuat segalanya terasa lebih berbahaya. Mereka tahu ritmenya. Mereka tahu kapan harus berburu, dan kapan harus membiarkan mangsa percaya ia aman. Aku kembali ke kamar dan berbaring, menatap gelap. Ponsel bergetar pelan, rekaman tersimpan. Aku menggenggamnya seperti jimat terakhir. Bab ini tidak memberiku jawaban penuh. Ia memberiku peta, kasar, banyak kabut, tetapi jelas menunjukkan bahwa aku berada tepat di tengahnya. Dan mulai sekarang, pilihanku menyempit, tetap berpura-pura patuh, atau memutar arah sebelum mereka menyelesaikan tahap berikutnya. Di balik pintu itu, aku bukan lagi istri. Aku adalah variabel. Dan variabel, jika dibiarkan, selalu disederhanakan dengan cara paling kejam. Malam itu tidak datang dengan pertanda dramatis. Tidak ada awan gelap. Tidak ada angin yang menggeser tirai. Justru ketenangannya yang membuat segalanya terasa seperti jebakan yang dirancang terlalu rapi. Aku tahu inilah malam di mana segala sesuatu akan condong ke satu arah. Entah aku siap atau tidak. Tubuhku masih mengikuti rutinitas yang sama. Makan malam dengan porsi yang diatur. Percakapan ringan yang tidak benar-benar mencari jawaban. Tatapan mata yang singgah sebentar, lalu berpaling seolah tidak ada yang patut dicurigai. Mereka berdua tampil sempurna. Dan aku belajar meniru kesempurnaan itu dengan presisi yang mengejutkanku sendiri. Ketika gelas bening dan pil kecil kembali hadir di hadapanku, aku sudah tidak merasakan gemetar. Tanganku tenang saat menerimanya. Aku bahkan tersenyum, menatap Satria dengan wajah yang pasti. Kepercayaan adalah senjata mereka. Dan malam itu, aku memutuskan meminjamnya. Pil itu kembali kusembunyikan. Air kuteguk. Lampu dipadamkan. Aku memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ritual pengawasan berulang. Pintu kamar dibuka pelan. Bayangan berdiri. Menunggu. Mengukur. Ketika pintu tertutup kembali, aku menghitung dalam keheningan. Napasku stabil. Jantungku berdetak pelan, tetapi tegas. Aku bangun. Kali ini aku tidak ragu. Aku melangkah keluar kamar tanpa menahan diri terlalu lama. Lorong terasa berbeda. Lebih sempit, lebih dekat, seolah rumah ini menyadari aku berhenti berpura-pura. Cahaya dari ruang kerja kembali menyusup di bawah pintu, dan suara di dalamnya jauh lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Aku berdiri di tempat yang sama. Tetapi kali ini aku tahu, aku tidak akan mundur sebelum mendapat apa yang kucari. Semua sudah siap, kata Ibu Nurul. Kita tidak bisa menunda lagi. Aku tahu, jawab Satria. Suaranya tidak lagi ragu. Itu membuat dadaku nyeri. Catatan terakhir menunjukkan stabilitas penuh. Bagus, kata Ibu Nurul. Berarti tahap ini akan berjalan lancar. Aku menyalakan perekam. Tanganku sedikit berkeringat, tetapi genggamannya kuat. Setelah ini, lanjut Satria, apa yang terjadi padanya? Dia akan tetap hidup, jawab Ibu Nurul cepat. Hanya, tidak sepenuhnya mengingat. Kata-kata itu mengiris lebih dalam dari ancaman terbuka. Tidak sepenuhnya mengingat. Maka inilah akhirnya. Bukan kematian, bukan juga kebebasan.
melainkan pengosongan, pengubahan. Aku akan tetap berjalan, berbicara, dan tersenyum, tetapi tanpa arah yang kupilih sendiri. Aku menelan ludah, menempelkan punggung ke dinding, mencoba tidak bergeser sedikit pun. Namun tubuh manusia, betapapun berhati-hatinya, tetap punya batas. Sikutku menyenggol meja kecil di lorong. Aku masih ingat bunyinya dengan sangat jelas. Suara keramik retak, lalu hantaman keras ke lantai. Guci kesayangan Ibu Nurul, yang selalu berdiri di sana selama bertahun-tahun, pecah menjadi beberapa bagian. Suara itu terdengar seperti ledakan di rumah yang terlalu sunyi. Percakapan di ruang kerja terhenti seketika. Tidak ada satupun kata yang menyusul. Tidak ada langkah yang tergesa. Justru keheningan itulah yang paling menakutkan. Keheningan yang menandakan satu hal, mereka mendengar. Aku berdiri membeku. Ponsel masih menyala di tanganku. Nafasku terasa besar dan bodoh di telinga sendiri. Aku tahu, jika aku bergerak sekarang, apapun gerakannya akan menjadi pengakuan. Beberapa detik berlalu. Mungkin lebih. Waktu mengental, seolah menolak bergerak maju. Lalu pintu ruang kerja dibuka. Cahaya menyorot lorong. Ibu Nurul berdiri paling depan. Wajahnya tidak terkejut, tidak marah. Matanya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang akhirnya memastikan dugaan lama. Di belakangnya, Satria. Tatapan kami bertemu. Di mata suamiku, aku tidak lagi melihat kepastian. Yang ada hanyalah kesadaran pahit, bahwa aku tidak lagi tidur, dan tidak lagi patuh. Kamu, kata Ibu Nurul pelan, nadanya nyaris lembut, seharusnya berada di kamar. Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara keluar. Kepalaku kosong. Semua kalimat yang kususun selama berhari-hari runtuh dalam 1 detik. Satria melangkah maju. Sejak kapan? Tanyanya. Aku tahu tidak ada gunanya berbohong. Kebohongan hanya berguna sebelum seseorang menangkapmu basah. Cukup lama, jawabku akhirnya. Sunyi kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Ibu Nurul mengalihkan pandangannya ke pecahan guci. Wajahnya berubah 1 detik. Bukan sedih, bukan marah, melainkan kecewa. Bukan pada guci itu, pada diriku. Kita ceroboh, katanya pada Satria, seolah aku tidak berdiri di sana. Aku bilang kita seharusnya lebih hati-hati. Aku merasa lututku melemah. Mereka berbicara tentangku seperti aku sudah menjadi objek yang bisa dievaluasi bersama. Apa yang mau ibu lakukan sekarang? Tanya Satria pelan. Tatapan Ibu Nurul kembali padaku. Tergantung seberapa banyak yang sudah ia dengar. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Cukup, kataku, suaraku akhirnya keluar, serak tetapi nyata. Cukup untuk tahu kalian berbohong padaku. Cukup untuk tahu aku bukan sekadar istri di rumah ini. Untuk pertama kalinya, ada perubahan di wajah Satria. Bukan marah, bukan dingin, melainkan sesuatu yang lebih rapuh. Takut. Dan di detik itulah aku sadar, kekuatan mereka tidak lagi mutlak. Guci itu sudah pecah. Dan bersama dengannya, kepura-puraan yang selama ini menopang rumah ini ikut runtuh. Namun aku juga tahu, dalam dunia mereka, sesuatu yang pecah bisa diganti. Dan jika aku tidak bergerak cepat, posisiku akan segera menjadi objek pengganti berikutnya. Tidak ada teriakan setelah guci itu pecah. Tidak ada kata, keluar, atau pergi. Yang ada justru keheningan yang diatur rapi, keheningan yang sengaja dibiarkan agar menekan lebih dalam dari ancaman manapun. Aku berdiri di lorong dengan punggung basah oleh keringat dingin, sementara Ibu Nurul dan Satria memandangku seolah aku adalah persoalan yang baru saja menemukan bentuk akhirnya. Masuk, kata Ibu Nurul akhirnya. 1 kata. Bukan permintaan. Aku menatap ruang kerja yang terbuka lebar. Cahaya lampu meja memotong kegelapan seperti pisau. Rak-rak arsip berdiri kaku. Meja itu menjadi altar kecil tempat seluruh kebohongan ini dirawat. Aku tahu, sekali melangkah masuk, tidak ada lagi alasan untuk kembali berpura-pura bodoh. Aku melangkah. Pintu ditutup di belakangku. Tidak dibanting. Tidak dikunci dengan bunyi keras. Justru bunyi klik kecil itulah yang membuat napasku tercekat. Aku berdiri di tengah ruangan, di antara mereka berdua. Posisi yang sengaja dipilih.
Aku tidak lagi berada di luar lingkaran. Kamu mendengar sejauh apa? Tanya Satria. Aku menatapnya lama. Wajah yang selama ini kupanggil suami tiba-tiba terasa asing. Seperti potret yang terlalu lama kupandangi hingga kehilangan makna. Cukup untuk tahu bahwa aku dipilih. Cukup untuk tahu tubuh dan pikiranku dijadikan alat. Ibu Nurul menyilangkan tangan. Kamu mengatakannya seolah kami monster. Bukankah begitu? Balasku pelan. Matanya menyipit. Bukan karena marah, melainkan karena menilai. Kamu hidup dengan baik di rumah ini. Tidak kekurangan apapun. Tidak disakiti. Tidak diperlakukan kasar. Karena aku ditidurkan, kataku, dipadatkan, dikendalikan. Satria menarik napas panjang. Nadia, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tertawa kecil, getir. Justru aku baru melihatnya dengan jelas. Ibu Nurul melangkah mendekat. Jaraknya cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma antiseptik yang samar. Ayah Satria menghabiskan hidupnya untuk sebuah metode. Katanya tenang. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Rumah ini, warisan ini, nama keluarga ini. Dengan menghapus ingatan orang lain, tanyaku. Dengan membentuknya, jawabnya tanpa ragu. Agar tidak ada celah. Aku melirik rak berisi map. Aku celah itu, ya. Kamu solusi, kata Ibu Nurul cepat. Perempuan dengan latar belakang bersih. Tidak banyak ikatan. Mudah beradaptasi. Dan yang terpenting, percaya. Kata itu membuat dadaku bergetar hebat. Semua kebaikanku kepada mereka, semua usaha menjadi istri dan menantu yang layak, ternyata hanya data awal. Bukan cinta. Bukan penerimaan. Dan setelah tahap berikutnya, suaraku nyaris berbisik. Aku jadi apa? Satria memalingkan wajah. Kamu tetap istriku. Dengan ingatan yang dipilih, potongku. Dengan keputusan yang bukan milikku. Sunyi kembali turun. Sunyi yang kali ini bukan milik mereka, melainkan milikku. Sunyi yang kupakai untuk menguatkan diri. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menunjukkannya. Aku punya rekaman. Foto. Catatan. Kalau aku tidak keluar dari rumah ini dengan aman, semua akan tersebar. Ibu Nurul tidak terkejut. Ia hanya mengangguk kecil, seperti seseorang yang mengantisipasi langkah selanjutnya dalam permainan yang panjang. Kamu pikir itu membuatmu aman? Setidaknya membuat kalian berhitung. Tatapan Satria beralih padaku. Kamu tidak paham risikonya. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi di luar dengan informasi itu. Aku lebih memilih ketidakpastian, jawabku, daripada kepastian palsu yang kalian tawarkan. Waktu terasa berjalan lambat. Aku dapat mendengar jam dinding berdetak di lorong, setiap ketukan seperti hitungan mundur yang kejam. Aku tahu mereka sedang menimbang, menilai untung rugi. Dan disitulah aku sadar, aku bukan tawanan yang akan mereka ikat malam itu. Aku adalah masalah hidup yang harus mereka kelola dengan hati-hati. Ada satu syarat, kata Ibu Nurul akhirnya. Aku menahan napas. Sebutkan. Kamu pergi sebagai istrimu, katanya, bukan sebagai musuh. Tidak ada laporan. Tidak ada keributan. Tidak ada upaya menjatuhkan keluarga ini. Aku pergi dengan kepalaku sendiri, kataku, tanpa obat, tanpa pengawasan. Satria mengangguk pelan. Kami akan menghentikannya. Aku menatapnya tajam. Menghentikan atau menunda? Ia terdiam. Jawaban itu cukup jelas. Aku sadar bahwa kesepakatan ini rapuh. Seutas benang di antara dua kepentingan yang sama-sama takut terbuka. Tetapi benang tipis tetap lebih baik daripada borgol. Aku akan pergi pagi ini, kataku, dengan barangku sendiri. Ibu Nurul mengangguk. Kami akan mengantar. Aku hampir tertawa mendengarnya, tetapi menahan diri. Malam itu, aku kembali ke kamar bukan sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai seseorang yang menunggu fajar dengan mata terbuka. Aku tidak menelan pil. Mereka tidak menyodorkannya. Aku mengemas barang dengan cepat, mengambil bukti yang kusimpan. Setiap benda terasa lebih berat,
Bukan karena masanya, melainkan karena makna yang kini melekat. Di luar kamar, rumah ini bernafas seperti biasa. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika fajar mulai menyelinap melalui jendela, aku berdiri di depan pintu. Ibu Nurul menunggu di ruang tengah. Satria berdiri sedikit di belakangnya. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya jarak yang akhirnya jujur. Jika kamu menghubungi kami, kata Ibu Nurul, pastikan itu bukan karena penyesalan. Jika aku kembali, jawabku, itu bukan sebagai subjek. Aku melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahku seperti tamparan lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sepenuhnya terjaga. Takut, ya, tetapi bebas dalam ketakutan itu. Aku tahu ini belum selesai. Kesepakatan tidak pernah benar-benar aman dengan orang-orang yang mahir mengontrol. Tetapi satu hal pasti, setelah malam ini, tidak ada jalan mundur. Aku telah memilih. Dan apapun akibatnya, pikiranku kembali menjadi milikku sendiri. Aku tidak langsung pergi jauh. Itu keputusan paling masuk akal yang bisa kuambil dengan kondisi pikiranku yang masih bergetar. Langkah kakiku membawaku ke sebuah penginapan kecil di pinggir kota, tempat yang bahkan namanya tidak pernah kusebut di hadapan Satria. Di sana, aku duduk lama di tepi ranjang, menatap dinding pucat yang dipenuhi retakan halus, sambil memastikan satu hal berulang kali. Aku terjaga. Benar-benar terjaga. Tidak ada rasa kantuk buatan. Tidak ada kabut dalam kepala. Tidak ada denyut aneh di pelipis yang biasanya datang setelah pukul malam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan lelah yang wajar. Lelah manusia biasa yang dihasilkan oleh ketegangan dan keputusan besar, bukan oleh zat yang mereka kendalikan. Aku memeriksa ponselku lagi. Bukti-bukti itu masih ada. Foto lembar arsip. Catatanku sendiri. Rekaman suara yang berhasil kusimpan meski terpotong. Semuanya terasa seperti bara kecil di telapak tanganku. Belum membakar, tetapi cukup panas untuk mengingatkanku betapa berbahayanya benda-benda itu jika jatuh ke tangan yang salah. Aku mengunci pintu kamar. Duduk di lantai dengan punggung bersandar pada ranjang. Dan di sanalah, tanpa peringatan, tubuhku mulai gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena semuanya akhirnya mengejar sekaligus. Tangisku keluar tanpa suara. Tidak meledak, tidak juga indah. Tangis yang rapuh, lelah, dan penuh rasa malu karena aku baru menyadari betapa lama diriku dimanipulasi tanpa perlawanan. Aku menangisi diriku sendiri. Perempuan yang berpikir sedang membangun keluarga, padahal sedang disusun ulang seperti benda mati. Namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang lain tumbuh perlahan. Bukan keberanian, bukan kemarahan, melainkan kewaspadaan. Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam. Kesepakatan bukan janji, hanya jeda. Aku yakin mereka akan memantaiku, entah dengan cara halus atau kasar. Orang-orang seperti Ibu Nurul tidak melepaskan kontrol begitu saja. Mereka hanya mengubah bentuknya. Aku menyalakan ponsel dan mengganti semua sandi. Surel, media sosial, penyimpanan awan. Setiap perubahan memberiku rasa lega kecil, seperti mengencangkan kunci di pintu yang selama ini renggang. Setelah itu, aku mencari nomor lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kugunakan. Nomor Rani, sahabatku semasa kuliah. Orang terakhir yang benar-benar mengenalku sebelum Satria hadir dalam hidupku. Jika ada satu orang yang bisa kupercaya tanpa rasa curiga, itu dia. Pesanku singkat dan berhati-hati. Ran, aku butuh bantuan. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak aman untuk cerita lewat telepon. Bisa ketemu? Balasannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Kamu di mana? Dadaku menghangat. Masih ada dunia di luar rumah itu. Dunia yang tidak terikat pada ritual malam dan aturan sunyi. Kami bertemu sore harinya di sebuah kafe yang ramai. Aku memilih tempat itu sengaja. Banyak orang, banyak suara, banyak mata. Rani menatapku lama begitu kami duduk berhadapan. Alisnya berkerut, bukan karena marah, melainkan karena keheranan. Kamu kelihatan beda, katanya pelan. Karena aku baru bangun, jawabku jujur. Aku tidak menceritakan segalanya. Belum. Aku hanya memberi garis besar,
Cukup untuk membuatnya paham bahwa aku melarikan diri dari situasi yang tidak sehat, bahwa aku sedang dikejar ketakutan yang nyata. Kulihat wajah Rani mengeras seiring ceritaku berjalan. Ini bukan sekadar rumah tangga bermasalah, katanya akhirnya. Ini berbahaya, Nat. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lari selamanya. Kami berdiskusi lama tentang kemungkinan hukum, tentang perlindungan, tentang langkah-langkah kecil yang masuk akal. Untuk pertama kalinya, aku membicarakan hidupku tanpa harus memfilter kata-kata agar terdengar jinak. Beban di dadaku terasa sedikit terangkat. Saat aku kembali ke penginapan malam itu, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pastikan kamu baik-baik saja. Kami khawatir. Pesan singkat itu cukup membuat darahku mendingin. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel, menatap keluar jendela yang memperlihatkan lampu-lampu kota, dan menyadari sesuatu yang penting. Mereka masih menganggapku bagian dari sistem mereka. Dan selama anggapan itu ada, aku tidak benar-benar aman. Namun kali ini, aku sadar penuh. Aku tidak berjalan dalam kabut. Aku tidak ditidurkan. Jika mereka melangkah satu langkah ke depanku, aku akan melihatnya datang. Babak ini bukan tentang pelarian. Ini tentang bertahan sambil menyiapkan diri. Karena cepat atau lambat, masa lalu itu akan kembali mengetuk. Dan saat itu terjadi, aku harus siap menyambutnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang yang sadar betul apa yang sedang dipertaruhkan. Aku terbangun sebelum fajar, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kebiasaan lama yang masih tertanam di tubuhku. Selama bertahun-tahun, tubuhku dilatih untuk jatuh tertidur lebih awal dan bangun tanpa ingatan yang utuh. Kini, saat obat itu tidak lagi mengalir di darahku, jam biologisku kacau. Namun ada satu hal yang pasti, pikiranku jernih. Terlalu jernih, bahkan. Aku duduk di tepi ranjang penginapan, menatap koper yang terkatup rapi. Di dalamnya bukan hanya pakaian, tetapi sisa hidupku yang selamat dari rumah itu. Aku tahu bab ini tidak akan berakhir dengan kedamaian yang tiba-tiba. Hidup jarang memberi penutup yang rapi. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang bisa dibentuk sesuka hati. Pagi itu aku menemui Rani lagi, kali ini di tempat yang lebih tenang. Kami berbicara serius. Aku menyerahkan salinan bukti, bukan karena aku ingin menyerang, tetapi karena aku ingin berjaga. Jika sesuatu terjadi padaku, kebenaran tidak ikut menghilang bersamaku. Itu langkah kecil, tapi penting. Hidupmu berubah total setelah ini, kata Rani sambil menatapku lurus. Aku tersenyum tipis. Hidupku baru saja dimulai. Aku pindah kota beberapa hari kemudian. Tidak ekstrim, tidak dramatis. Cukup jauh untuk memberi jarak, cukup dekat untuk tetap terkoneksi dengan dunia. Aku mengganti nomor, menyewa tempat sederhana, dan mulai bekerja kembali dengan kemampuan yang dulu nyaris kulupakan. Setiap hari menjadi latihan untuk mempercayai diriku sendiri. Hal paling sederhana terasa monumental. Memilih kapan tidur, apa yang kumakan, bagaimana aku merasa. Sesekali bayangan Satria muncul dalam pikiranku. Wajahnya saat aku pergi. Campuran takut dan kehilangan kendali. Aku tidak lagi membencinya dengan ganas. Yang tersisa adalah kesedihan yang dingin, karena aku pernah mencintai seseorang yang tidak benar-benar mengenalku. Pesan-pesan berhenti datang. Aku tidak tahu apakah itu berarti mereka menyerah, atau sekadar menunggu. Tapi menunggu tidak lagi menakutkanku. Aku belajar hidup dengan kewaspadaan tanpa paranoia. Aku belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti menyerang lebih dulu, tetapi memastikan diri sendiri tidak pernah lagi dilumpuhkan. Suatu sore, saat matahari turun perlahan, aku duduk di balkon kecil apartemen baruku. Angin menyentuh wajahku. Tidak ada aroma obat. Tidak ada perintah halus yang menyusup lewat suara lembut. Hanya aku, perasaanku, dan dunia yang terasa nyata. Aku menyadari sesuatu yang selama ini luput. Kebebasan bukan soal tidak punya rasa takut. Kebebasan adalah memiliki rasa takut dan tetap bisa memilih. Jika suatu hari kebenaran itu harus terbuka, aku siap. Jika tidak, aku juga siap hidup tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Yang terpenting, aku tidak lagi tidur dalam kendali orang lain.
Aku tidak lagi perempuan yang ditenangkan agar patuh, atau dibungkam agar rapi. Aku Nadia. Aku terjaga. Dan untuk pertama kalinya, hidupku sepenuhnya milikku sendiri. Tamat.